Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kesempatan yang baik pagi hari ini kita masih menikmati segala anugerahnya di dalam setiap kehidupan kita. Kita masih menikmati kebaikan demi kebaikannya di dalam hidup kita. Dan pagi hari ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena anugerah-Mu kami nikmati pagi hari ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Yesaya 49 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangun bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita yaitu janji pemulihan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat pembacaan firman Tuhan pagi hari ini ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan bersama-sama yang kiranya menjadi perenungan bagi kita sekalian. Di dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita, di dalam kita menjalani kehidupan iman kita, di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan. Nah, pagi hari ini hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita yaitu Tuhan selalu melakukan sesuatu menurut waktunya sendiri. Itu yang pertama. Yang pertama yaitu Tuhan selalu melakukan segala sesuatu menurut waktunya sendiri. Di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita sudah perhatikan bersama-sama, ayat 8 bagian yang A di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Kita perhatikan bersama-sama bahwa sebuah janji pemulihan yang Tuhan ingin lakukan kepada umatnya. Dan kita melihat bersama-sama bahwa janji pemulihan itu akan Tuhan kerjakan sesuai dengan waktunya Tuhan. Menurut waktunya Tuhan. Menurut waktu yang Tuhan sendiri tetapkan bagi umatnya. Kita perhatikan, pada waktu aku berkenan aku akan menjawab engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ini adalah sebuah janji pemulihan yang Tuhan janjikan buat umatnya. Tetapi Tuhan akan melakukan itu menurut waktu daripada Tuhan sendiri. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam kita menjalani segala aktivitas kehidupan kita, menjalani hari-hari hidup kita, menjalani kehidupan kita baik di dalam hidup pribadi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan kita. Kita perlu mengerti dan menyadari bahwa ada janji pemulihan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa janji pemulihan itu Tuhan akan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita menurut waktunya Tuhan. Tuhan akan melakukan
di dalam setiap kehidupan kita, sesuai dengan waktu yang Tuhan sendiri tetapkan bagi kita. Nah, itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Firman Allah berkata, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Artinya apa? Di satu pihak Tuhan akan bekerja menurut waktunya Tuhan. Tetapi di pihak lain, sebagai orang-orang percaya, mari kita mau juga terus berharap kepada Tuhan. Mari kita mau terus berseru kepada Tuhan. Mari kita mau terus memohon kepada Tuhan. Kita mau terus berdoa kepada Tuhan. Sebab firman Allah memberikan jaminan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab. Tuhan akan menjawab kita. Tapi menurut waktunya Tuhan. Tuhan akan apa? Menolong kita. Menurut apa? Waktunya Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, mari kita mau belajar bersama-sama. Lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan menjawab kita menurut waktu yang Tuhan sendiri tetapkan bagi kita. Kita tidak tahu kapan. Entah itu cepat, entah itu lambat, entah itu nanti, entah itu segera. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan punya waktu untuk menjawab dan menolong setiap kehidupan kita. Yang kedua lewat firman Tuhan pagi hari ini, janji pemulihan. Yang kedua yang kita akan perhatikan bersama-sama, yaitu Tuhan menjadikan umatnya sebagai perjanjian bagi umat manusia. Di dalam ayat 8 bagian B di sana dikatakan, aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangun bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Yang kedua, bahwa Tuhan menjadikan, Tuhan membentuk umatnya menjadi apa? Menjadi perjanjian bagi umat manusia. Untuk apa? Untuk membangun kembali dikatakan. Untuk membagi-bagikan tanah pusaka. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang Tuhan menjadikan umatnya menjadi perjanjian berkat bagi umat manusia. Sekali lagi, Tuhan menjadikan umatnya menjadi perjanjian berkat bagi umat manusia. Berkatnya apa? Membangun kembali. Dikatakan, membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengerti dan menyadari bahwa sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai umat ketebusan Tuhan, Tuhan menjadikan kita menjadi umat perjanjian bagi umat manusia. Tuhan menjadikan kita menjadi berkat bagi umat manusia. Untuk apa? Untuk membangun kembali. Untuk membagi-bagikan milik pusaka. Sebagai orang-orang yang percaya, kita adalah umat perjanjian itu. Tuhan menjadikan kita perjanjian, dan kita adalah umat perjanjian itu. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, mari kita menyadari, kita mengerti bahwa janji pemulihan itu Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan umatnya untuk menjadikan umatnya sebagai perjanjian bagi umat manusia. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada kita yaitu Tuhan, janji pemulihan yang Tuhan ingin kerjakan bagi umatnya, supaya umatnya menjadi kesaksian buat orang lain. Sekali lagi, Tuhan ingin memulihkan umatnya supaya umatnya menjadi kesaksian buat orang lain. Di dalam ayat yang ke-9 di sana dikatakan, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah.
Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Bapak Ibu jemaat, janji pemulihan supaya umatnya menjadi kesaksian. Kesaksian karena apa? Karena Tuhan akan apa? Memberikan kelepasan bagi orang-orang yang terkurung. Keluarlah dikatakan. Bagi orang-orang yang ada dalam gelap, tampillah. Tuhan memberikan sebuah kelepasan. Tuhan memberikan kemenangan. Supaya apa? Supaya umat Tuhan menjadi kesaksian buat orang-orang yang ada di luar. Buat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Buat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan menjadi kesaksian. Karena apa? Tuhan memelihara umatnya. Di dalam ayat yang ke-9 bagian B di sana dikatakan. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Ini bicara apa? Bicara bahwa apa? Umat Tuhan terpelihara, dipelihara Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, hari-hari ini kita sedang ada di tengah-tengah kondisi keadaan yang sulit. Tetapi saya percaya kita semua boleh terpelihara. Kita semua boleh dipelihara. Tuhan menyediakan rumput. Bicara tentang apa? Makanan, berkat. Tidak saja janji kelepasan, janji kemenangan, tetapi janji pemeliharaan Tuhan atas segala apa yang kita perlukan dan butuhkan di dalam hidup ini. Tuhan sediakan buat kita. Supaya apa? Supaya kita boleh menjadi kesaksian buat orang yang tidak mengenal Tuhan. Buat orang yang belum percaya kepada Tuhan. Umatnya boleh menjadi kesaksian. Bahkan boleh menjadi apa? Boleh menjadi berkat buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini, sebagai orang-orang percaya, mari kita menyadari bahwa ada janji pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan janji pemulihan itu yang pertama, Tuhan akan memulihkan menurut waktu dan waktunya Tuhan. Waktu yang Tuhan sendiri tetapkan bagi umatnya. Yang terpenting kita mau terus berseru berdoa. Kita mau terus memohon kepada Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan menjadikan umatnya sebagai perjanjian bagi umat manusia. Supaya umat Tuhan menjadi berkat. Dan yang ketiga, Tuhan menyatakan pemulihannya. Menjadikan umatnya menjadi kesaksian. Karena apa? Karena kelepasan. Karena kemenangan. Karena Tuhan yang memelihara umatnya. Menjalani hari-hari kehidupan daripada umatnya. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Meteraikan dan tanamkan di dalam setiap hati dan kehidupan kami. Firman itu boleh menjadi rema dan berkat. Berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan kami. Bahkan berkati iman kami, kasih dan kesetiaan kami, ketekunan, pengharapan kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.